Ya, saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan ada sukacita. Amin, pastinya ya. Apalagi di suasana Natal seperti ini, saya percaya sukacita kita luar biasa ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya bersyukur ada kesempatan bagi saya untuk terlibat melayani Tuhan secara khusus di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita konsentrasi, fokuskan hati dan pikiran kita saat ini untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya ulangi, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Ya, jika jemaat Tuhan sudah menemukan firman Tuhan ini, saya persilakan kita baca firman Tuhan ini bergantian. Amin, puji Tuhan. Sudah sejauh ini kita membaca firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk Timotius, di mana Rasul Paulus menyebut Timotius ini sebagai anaknya yang kekasih itu di dalam ayat yang kedua. Dan Rasul Paulus sangat menyayangi Timotius. Dan sebagai seorang anak terhadap ayahnya, Timotius juga sudah melayani bersama dengan dia di dalam memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan atau dari nas 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat ke-14 yang sudah kita baca bersama ini tadi, kita akan belajar bersama yaitu dengan satu tema, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di bulan Desember kita selalu merayakan Natal. Natal adalah pernyataan kasih karunia Allah, dan kasih karunia itu selalu ada bersama dengan kita. Natal adalah saat kasih karunia itu muncul, yaitu ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, maka kasih karunia Allah itu menjadi nyata dan efektif. Seandainya jika Tuhan tidak mengungkapkan maksudnya kepada kita, mungkin kita tidak akan pernah mengerti apa yang diinginkan Allah bagi kehidupan kita. Jadi karena itu maka Tuhan memutuskan untuk memberitahukan kepada kita secara pribadi dan paling jelas bagi kita, yaitu Dia tidak hanya mengirim surat atau bahkan seorang nabi, tetapi Dia memberikan putranya sendiri untuk kita. Dan putra itu menjadi manusia, tinggal di antara kita dan mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Dia tidak berhenti mengajar, tetapi Dia kemudian menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa respon kita terhadap kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan bagi kita? Apa yang dapat kita lakukan? Yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Seperti Rasul Paulus dan Timotius yang hidup hanya untuk melayani Tuhan, demikianlah juga kiranya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah percaya kepada Tuhan, hendaklah kita menggunakan hidup kita sepenuhnya hanya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah mengenal Tuhan dan yang sudah percaya Tuhan, kita semua dapat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya tugas seorang pendeta, gembala, ataupun BPJ saja. Semuanya itu kita sebagai orang percaya kita dapat untuk melayani Tuhan. Itulah respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Dan pelayanan yang dimaksud bukan hanya pelayanan di mimbar saja, mungkin seperti berkhotbah, mimpin pujian, pemain musik, ataupun menari tamborin, pendoa syafaat, ataupun sebagai koster gereja. Melayani Tuhan adalah sikap lewat pikiran, perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Memberi tempat bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan juga adalah bagian dari pelayanan Tuhan.
Bagi kita sebagai orang tua melayani keluarga di dalam rumah tangga masing-masing, itu juga adalah pelayanan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar sehubungan dengan hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama itu melayani dengan hati yang murni dan hati yang tulus. Di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca bersama, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Melayani Allah dengan hati yang nurani yang murni, yaitu dengan menjaga hati kita untuk selalu tetap bersih dari kesalahan dan berusaha melakukannya setiap hari. Inilah yang dimaksudkan dengan melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Maka kita harus melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Ini berarti menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata murni itu sendiri dalam bahasa Yunani yaitu kataros. Kataros yang dalam bahasa Inggrisnya itu clean atau bersih, clear, terang, jelas, bersih, dan pure, murni, bersih. Berarti ini berarti kerinduan untuk melayani harus dimulai dari hati, dan tindakan melayani Tuhan harus dilakukan dengan hati yang tulus, murni, dan bersih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata hati yang melayani juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang itu bertumbuh. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga, secara khususnya di dalam lingkungan keluarga. Pelayanan yang dilakukan oleh orang tua Paulus ternyata mempengaruhi nilai pelayanan di dalam diri Paulus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang tua, kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa cara hidup kita sebagai orang tua sangat mempengaruhi cara hidup anak-anak kita. Dan prinsip yang kedua di dalam kita melayani Tuhan yaitu melayani secara total. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia. Saya ulangi, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini Rasul Paulus memberikan dorongan kepada Timotius bahwa apapun kondisinya dan setiap tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius di dalam dia melayani Tuhan, Paulus berharap agar Timotius untuk tidak takut melayani Tuhan dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan kita saat ini sebagai orang yang sudah ditebus dan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Apapun karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita, mari kita pergunakan itu hanya untuk melayani Tuhan. Dan apapun keadaan kita saat ini, mungkin saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan hidup, tetaplah kita selalu semangat untuk melayani Tuhan dan jangan takut untuk melayani Tuhan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita pergunakan semua karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini kukerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu bukti bahwa seseorang sudah dewasa di dalam Kristus ialah ketika orang itu terlibat aktif di dalam pelayanan.
Namun seringkali ada banyak hal yang mengintimidasi sehingga banyak orang yang tidak mau melayani. Setiap orang percaya harus memahami bahwa intimidasi itu bukan hanya sekedar sikap atau watak manusia, tetapi itu merupakan roh. Intimidasi itu adalah roh. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ternyata intimidasi itu adalah sebuah roh. Dan kata ketakutan itu sendiri dalam bahasa Yunani yaitu deilia, yang berarti timidity, yaitu sifat takut-takut, malu-malu, atau fear, ketakutan atau rasa takut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa intimidasi itu memiliki tujuan, yaitu membuat kita menyerahkan segala otoritas kita dan dapat membuat karunia-karunia yang ada pada kita tidak aktif lagi, sehingga kita itu dapat menidurkan karunia dan membuat kita mengundurkan diri dari kegiatan melayani Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang intimidasi itu berada di sekitar kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga roh itu mengendalikan dan menyerang kita sehingga kita tidak bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Dan ketika intimidasi itu menyerang kita, maka kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan keyakinan, kehilangan keberanian, ketabahan, dan kehilangan rasa aman dan nyaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir-akhir ini, pada akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang percaya yang sudah mengalami kemunduran di dalam melayani. Itu karena ada beberapa hal. Mungkin itu dari faktor kesibukan atau pekerjaan, mungkin dari faktor situasi atau merasa takut, atau bisa juga dari faktor dosa, yaitu hidup di dalam dosa, bisa juga faktor masalah atau tekanan hidup yang dialami. Sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan seringkali manusia atau orang percaya akhir-akhir ini sudah mundur di dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita hari ini sudah belajar bahwa roh intimidasi itu adalah roh, maka kita jangan biarkan intimidasi itu untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat melayani Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi karena itu kita pun harus memberikan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan prinsip yang ketiga sehubungan dengan orang Kristen melayani Tuhan itu harus rela menderita. Kita harus rela menderita. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Maaf, saya ulangi. Di dalam ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius pada saat itu bahwa Timotius tidak boleh malu dengan Paulus yang baik dan yang sudah tua, meskipun sekarang dia berada di dalam tahanan. Dan Timotius juga tidak boleh takut menderita. Demikian pula dengan halnya kita sebagai orang Kristen pada zaman sekarang ini. Kita tidak boleh menderita, kita tidak boleh takut menderita, tidak boleh malu untuk melayani Tuhan demi kepentingan Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita maksudnya ini menderita di dalam iman. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan-penderitaan ini akan disesuaikan menurut kuasa Allah yang berdiam atas diri kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, senantiasa memelihara kita yang menderita karena melayani Dia. Kita diberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan yang dialami, dan kita pasti akan memperoleh kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus sanggup menghadapi segala risiko di dalam kita melayani Tuhan. Kita baru akan dapat menanggung penderitaan dengan baik apabila kita menimba kekuatan dan kuasa dari Allah untuk memampukan kita menanggungnya. Maka ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan sudah mengirim putranya sendiri bagi kita, dan putra itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan Dia kemudian menunjukkan kasih karunia bagi kita dengan mempersembahkan nyawanya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Apa yang menjadi respon kita terhadap kasih karunia Allah? Yaitu mari kita melayani Tuhan melalui kehidupan kita yang kita miliki saat ini. Melayani Tuhan dengan hati yang murni dan tulus, melayani Tuhan secara total, dan kita siap untuk menderita di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di akhir pemberitaan firman ini saya rindu untuk mengajak kita bersama mengangkat satu pujian yang mengatakan mahkota kehidupan. Jadikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ungkapan doa kita kepada Tuhan. Mari hari ini kita membuat komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebagai respon ungkapan syukur kita lewat kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kita. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami sebagai orang-orang